kira-kira gampang atau susah ngampuni? Tuhan sendiri diajak naik karirnya, ngambil istri banyak dan bisa mengampuni. Recording in progress. Kita belajar ya. Baik. Lagi sekali terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan Majelis yang memberikan kesempatan saya boleh ada di sini. Terima kasih Utomo juga yang ngatur semuanya. Jadi nanti kalau selesai ibadah sudah bisa datangi Irwan, bisa datangi Endar gitu ya. Baik. Sari belum memberi tema untuk saya menyampaikan apa, tapi dari pembacaan Alkitab di awal ibadah saya akan sambung. Dan ternyata pembacaan Alkitab tadi nyambung kesaksian Irwan. Masih nggak ayatnya ada apa ini? Apa itu? Yohanes 20. Maaf ya, Yohanes 20. Tadi saya sibuk ngatur itu, tapi firman itu. Ayo kita baca. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Ini firman yang luar biasa. Ada ya? Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, apa? Terimalah Roh Kudus. Saudara, jangan dianggap kalau ada kata Roh Kudus itu pasti gereja Pentakosta. Jangan. Setuju saya ngomong ini? Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga. Hari Kamis kemarin kita merayakan ya kenaikan Yesus ke surga. Lalu 10 hari kemudian, jadi tepat minggu depan tanggal 8 itu hari Pentakosta. Jadi Roh Kudus bukan hanya milik gereja Pentakosta, tapi Roh Kudus milik orang percaya. Nah, apa yang dikerjakan Roh Kudus begitu dia mengurapi hidup kita? Lihat ayat 23. Jadi setelah Roh Kudus setelah Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, gereja menerima, dan tugas pertama dan tugas utama dia baca, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ayat ini dipakai mutlak oleh gereja Katolik. Masih ingat? Gereja Katolik punya 7 sakramen. Dan salah satu sakramennya pengakuan dosa. Nah, ketika seorang memutuskan diri jadi imam, priest buat Katolik, itu disumpah. Sebab saya pernah mengikuti 2 kali anak rohani saya disumpah jadi imam Katolik. Yang pertama di Gili Sonta, daerah Ungaran, kedua di Munthilan. Nah, salah satu kalimat sumpahnya adalah, sebagai imam saya tidak boleh membocorkan dosa umat yang mengaku. Saudara, ternyata secara psikologis ayat ini sangat-sangat dahsyat. Kalau ada belajar psikologi akan mengerti penyebab orang itu stres, penyebab punya gangguan mental, penyebab susah tidur, dan banyak lagi. Karena guilty feeling, rasa bersalah yang tidak habis-habis.
Nah, menurut Wahyu 12, Revelation 12, kalau saya dibuka, salah satu pekerjaan setan itu pendakwa atau penuduh, accuser. Itu pekerjaan iblis. Nah, di dalam psikologi ini terbukti orang yang terganggu dengan masa lalu, dengan kejahatan semua yang belum diampuni, maka dia dikejar rasa bersalah yang terus-terusan. Mengerti nggak fakta ini, saudara? Dan ini luar biasa jahatnya setan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada gereja, terimalah Roh Kudus, lalu tugas pertama kita adalah mengampuni dosa orang. Maaf, jadi menurut ayat ini tidak ada pastor, priest atau imam yang punya otoritas untuk mengampuni dosa orang. Ternyata tidak. Saudara, hari ini saya baru dengar kesaksian yang luar biasa. Saya nggak sebut namanya. Kapan Tomo pertama Kogen ke mana kami pulang? Itu bulan apa? Desember, Januari ya. Nah, Januari yang lalu saya khotbah itu pertama kali di sebuah gereja Indonesia. Nah, selama saya khotbah ada penterjemah yang tidak di depan tapi duduk di belakang. Tahu Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini yang saya tidak kenal. Selesai kebaktian, saya dekati dia. Nah, ini Tuhan menyatakan pengampun. Anak ini sampai hari ini nggak pernah tahu siapa papanya. Nah, ketika dia umur 10 tahun, mamanya menikah dengan orang Amerika. Lalu anak ini dibawa ke Amerika dan dia diadopsi oleh ayah tirinya sebagai anak. Jadi kan jelas bukan statusnya itu. Lalu dia menikah. Tapi anak ini punya masa lalu yang sangat jelek. 2 kali masuk penjara gila. Berapa kali ditangkap polisi, ada di kantor polisi. Jadi datanya dia. Nah, saudara, Januari lalu Roh Kudus membongkar itu semua. Nah, yang membuat dia percaya bahwa dia sudah diampuni. Saya yang gak pernah kenal dia, kok bisa tahu masa lalunya sejelek itu sebelum itu. Oh, dia mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Berapa hari kemudian, saya masih di Los Angeles, ya, bersama istri saya juga. Ternyata saudara ini, dia umur 40, sudah punya anak, sudah besar. Bicara kepada Irwan bersama istrinya, bahwa dia ingin cari saya ke Indonesia, tapi sebagai kejutan surprise. Karena buat dia, saya ini adalah betul-betul seperti papa kandung. Karena dia nggak pernah ketemu papa. Nah, tadi saya ketemu beberapa orang yang kenal dia. Lalu orang-orang itu cerita kalau hari itu Tuhan tidak mempertemukan dia dengan saya, ini orang akan jadi kriminal betul, karena masa lalu yang baik. Wih, waktu saya dengar cerita itu semua, betapa hebatnya ayat. Jadi saya menyatakan, saya mewakili papamu. Papa minta maaf karena papa membuang kamu, menelantarkan kamu, sampai kamu gak punya status. Tuhan pulihkan hidupnya karena ayat ini. Nah, dengarkan, setan sangat benci ayat ini.
Saya ulangi, iblis, setan, neraka sangat benci ayat ini. Sebab kalau gereja Tuhan melakukan ayat ini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Berarti tidak ada lagi orang berdosa di dunia. Nah, itu setan tidak suka. Dan kalimat kedua ini menakutkan. Ternyata di dunia ini banyak orang berdosa bukan karena setan, tetapi gara-gara saudara dan saya yang punya otoritas untuk mengampuni tapi tidak mau mengampuni. Coba lihat kalimat kedua. Dan jikalau siapa? Jangan aku dong. Nah, salah lagi. Ulangi. Dan jikalau aku menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. If you refuse to forgive them, ngeri, they are unforgiven. Berarti menurut kata Tuhan Yesus, ada banyak orang berdosa di dunia. Itu gara-gara kita, gara-gara setan, atau gara-gara setan Kristen ini? Jawab. Itu terjemah setan Kristen apa? Saya nggak tahu. Saudara, ini yang menyebabkan di dunia banyak orang berdosa karena kita tidak melakukan hukum ini, perintah ini. Ayo jujur, mungkin saudara nggak pernah mengerti betul apa bentuk konkret bahwa kita tidak mengampuni mereka. Simpel. Saya nggak tahu kalimat bahasa Inggris. Pernah nggak ngomong tentang seseorang, oh dasar dia. Coba diterpamanya, dasar dia. Itu bahasa Inggrisnya apa itu dasar dia? Tolong terjemah kita seperti ini. Because of you. Because of you. Ayo, apa itu bahasa Inggrisnya? Dasar lu. Full. Ya serius, supaya terjemah bisa. Maaf. Berapa kali, jangan tersinggung, istri-istri marah pada suaminya, dasar bapak lu begitu, mantu lu begitu. Ada yang pernah dengar istri ngomong seperti itu? Dasar lu tukang utang. Dasar lu suka ganggu suami orang. Saudara, ternyata mulut kita ini mulut ember, betul-betul. Ini bahasa Inggris apa? Ember. Coba cari. Ngerti contoh-contoh itu? Saya tidak tahu Pak Gembala, siapa yang memilihkan ayat ini untuk dibaca tadi. Ini luar biasa. Oh, diri sendiri. Terima kasih. Saya ulangi lagi, maka itu setan gak suka ayat ini. Sebab setan mau dunia ini penuh dengan orang berdosa. Oh, kurang ajar betul. Maka itu saya punya kalimat ini. Coba cek, betul atau salah. Mana lebih mudah? Ikut Sunday service atau mengampuni orang? Enggak, itu dia. Mana lebih mudah? Doa pagi, doa puasa, atau mengampuni orang? Gila nggak kita ini? Mana lebih mudah? Memberi persembahan atau mengampuni? Jadi dunia banyak orang berdosa karena kita orang Kristen yang jadi setan. 80-an yang lalu Roh Kudus mengajar saya sebuah hal yang sangat sederhana.
Nah ini pun saya nggak tahu bahasa Inggris. Sering nggak kita dengar orang ngomong, lu kesetanan lu, wih orang itu kesetanan. Sering nggak? Lu saya tanya, nah itu bahasa Inggrisnya apa lagi itu kesetanan? Oke, maaf ya penerjemah, saya nggak tahu. Out of mind. Apa? Out of mind. Out of mind. Out of mind itu kesetanan. Tapi nggak ada setannya ya. Oke, nah ini bahasa Indonesia. Jadi waktu itu Papa bilang gini, Dani, kalau orang bisa kesetanan, seharusnya orang bisa ketuhanan. Betul juga. Betul? Jadi apa itu artinya ketuhanan? Sangat suci. Oke, supaya nggak bingung. Apa itu kesetanan? Banyak dosanya. Banyak dosanya. Bukan banyak dosanya, ya orang itu kayak setan gitu. Maka kalau ada orang itu ketuhanan, berarti orang itu seperti Tuhan. Baik. Ayo saudara, kita masyarakatkan kata ini. Benar, coba ngomong dari kanan. Lu ketuhanannya. Ketuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan atau kesetanan. Kenapa? Susah ngomongnya, Pak. Nah itu ya jalannya, lebih susah. Kenapa kita gampang ngomong kesetanan daripada ketuhanan? Ini loh kesalahan kita. Oh Tuhan ampun. Jadi kalau kita yang diberi otoritas untuk mengampuni, tapi kita tidak menggunakan otoritas itu, maka kita pasang stempel dasar jahat. Terus ada jahat tidak kita yang punya otoritas untuk mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Ternyata kita tidak gunakan otoritas itu, tapi kita gunakan yang sebaliknya, menyatakan dosa orang tetap ada. Saya berikan contoh-contoh. Ada seseorang yang saudara kenal baik, si A yang itu. Suatu hari teman saudara si A ini cerita, gua beritahu, ternyata si B itu kurang ajar. Wah dia begini, dia begitu kepada. Dan kita nggak pernah kenal si B, cuma teman baik memberitahu. Ayo jujur. Karena ciri-cirinya diberitahu, si B itu rambutnya begini, matanya begini, hidungnya begitu. Setelah berapa waktu lamanya kita ketemu si B, jujur muncul apa di hati? Ayo cepat. Pikiran jelek. Benci. Aneh bukan? Lu kita nggak kenal kok. Bagaimana mungkin kita nggak kenal si B, langsung judge, langsung menghakimi. Oh ini toh bajingan ini. Betul nggak? Seringkali kita ini orangnya ini mengerikan, dan itu terjadi. Jangan marah ya, saya harus ngomong ini. Mana lebih mudah, ingat kebaikan orang atau kesalahan orang? Nah, ini loh setan-setan Kristen itu yang begini. Kebaikan orang kita sering lupa. Misalnya, orang itu 10 kali buat baik kepada kita. Suatu hari, 1 kali dia buat salah kepada kita. Betul yang namanya manusia, yang 10 kali baik habis jahat. Maka itu ketika tidak sedikit di antara kita
mengadu kepada Tuhan, Tuhan kenapa doaku nggak dijawab? Dan biasanya orang Kristen kalau doanya nggak dijawab, ungkit-ungkit. Iya atau tidak? Iya. Bahasa Inggris ungkit-ungkit itu apa? Remind. Oke, itu begitu. Kalau begini, Tuhan, masa nggak ingat? Kalau nggak ada oma saya, gereja ini nggak jadi. Loh, karena dengar ada orang cerita seperti itu. Ingat jasa baik Tuhan, ingat loh Tuhan, di antara semua orang saya itu paling rajin, datang selalu 2 jam sebelum kebaktian. Saya ngatur ini, saya ngatur itu, saya ngatur itu. Pernah ada orang mungkin-mungkin begitu. Tuhan, ingat loh Tuhan, tanya bendara gereja, persembahan kamu itu paling banyak di antara yang lain. Kalau Tuhan model saya jawab maksud lu. Betul nggak? Mau apa kamu ungkit jasamu? Saudara, karena kita marah, doa kita nggak dijawab. Padahal penyebabnya itu ya ini apa? Tidak mau mengampuni. Menyatakan dosa orang tetap ada. Maaf, ini cuma ngomong. Ya, kalau ada orang yang bertobat itu maksudnya. Mana lebih mudah ngampuni dosa tetangga atau dosa mama mertua? Nah, itu dia. Ternyata mengampuni dosa tetangga lebih mudah daripada mengampuni dosa mama mertua. Dan itu diingat terus, diungkit lagi. Dan mama mertua sudah mati 30 tahun yang lalu. Bisa terjadi seperti itu? Diingat terus. Saudara, ayo hari ini kita berubah. Jangan menguntungkan setan, katakan. Amin. Kapan setan dapat untung? Ketika kita tidak mengampuni dosa orang. Tapi dia ngotot, ya, tapi susah itu. Enggak, kalau bilang susah terus, kapan pinternya? Betul? Ayo hari ini kita mengampuni. Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Mari kita lihat. Bapa, tolong kami untuk kami bisa mengampuni dengan mudah seperti Tuhan mengampuni kami. 103 ayat 12. Belum? Ada masalah? Oh, ini loh cara Papa ngampuni kita. Sejauh timur dari barat, sebenarnya ke barat yang ada. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Apa bedanya Tuhan membuang dosa kita dari utara ke selatan, dengan bedanya Tuhan membuang dosa kita dari timur ke barat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tak dapat hadiah, tapi beli sendiri. Ayo, apa bedanya dibuang dari timur ke barat dengan dari utara ke selatan? Ini dahsyat kasih. Tidak ada batas. Iya, tidak ada batas. Sebab bumi ini bulat. Jadi titik timur itu nggak pernah ketemu dengan titik barat, mutar terus. Tapi kalau utara ke selatan akan ketemu.
Itu cara Bapa mengampuni bajingan seperti kita. Kok nggak ada yang namanya Pak Putih mantan bajingan? Mungkin juga masih bajingan di sini. Loh, siapa tahu, loh, betul tidak? Siapa tahu? Karena buat Tuhan Yesus, dosa itu nggak diukur besar kecilnya, berat ringannya, itu nggak diukur. Buat Tuhan dosa itu dosa. Dan ini bedanya Bapa kita dengan Tuhan di agama apa saja. Semua Tuhan di agama apa saja mengampuni dosa umatnya itu ditimbang. Masih ingat ya ilustrasi timbangan itu? Kalau lebih berat kejahatannya daripada perbuatan baiknya, maka hukumannya berat. Nah, kalau seimbang antara baik dengan benar, dengan jahat, yaitu Tuhan akan mikir lagi. Tapi Bapa kita tidak. Buat Bapa di surga, dosa itu dosa. Jadi mencuri $5 dengan merampok $5 juta, hukumannya sama, ke neraka. Maka itu disarankan kalau berdosa jangan nanggung-nanggung, kecil sekalian. Loh iya tuh, daripada masuk neraka. Ayo jujur, antara mencuri $5 dengan $5 juta sama nerakanya sama dalam kok. Ini Bapa kita. Tidak pernah ke pelacur, tidak pernah berzina, tapi suka lihat situs porno. Sama goblok, catat itu baik. Maka itu lebih baik sekalian saja, toh masuk neraka juga. Ini loh Bapa kita kalau menilai dosa. Maka itu lihat contoh hukum perzinahan yang surga pun. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, lanjutkan, maka orang itu sudah berzina, bukan di tempat tidur. Saya tanya, sependeta-pendetanya seorang pendeta, berarti pendeta ini matanya masih bisa kurang ajar. Nah, itu saya takut. Berarti jangan tersinggung. Di ruangan ini ada orang berzina. Loh, nggak usah bilang mungkin, ada pasti. Kita kurang ajar, maaf, setua-tuanya kita tua. Jujur, masih bisa kurang ajar nggak ngatain. Maka itu, mengapa hukum Kristus berkata, jangan angkat telunjukmu untuk orang lain. Masih ingat kan Yesus berkata begitu? Periksa diri kita. Maka itu nggak ada orang baik di antara kita. Loh, betul atau tidak? Tanya anak-anak saya. Saya berkata kepada mereka, kalian jangan nilai hidup Papa waktu khotbah. Ini panggung sandiwara. Nilai hidup Papa dalam hidup saya. Maka itu kalau saya pergi, istri saya tidak ikut, saya akan tidur dengan anak-anak saya itu supaya mereka melihat cara hidup saya seperti apa. Dan ini sungguh luar biasa. Kalau kita berani terbuka dan dinilai oleh banyak orang. Setuju hidup seperti ini? Nah, ini hukum. Oke, satu lagi. 1 Yohanes 3 ayat 15. Coba, ini hukum pembunuhan. Woi, ngeri. Jadi hukum perzinahan itu ternyata nggak harus ketemu orangnya. Jadi nggak perlu peluk, nggak perlu cium, nggak perlu. Cuma ngelihat dari jauh, habis kita dalam hukum itu. Sekarang kita lihat hukum pembunuhan.
Setiap orang, whoever. Jadi ada yang lolos. Setiap orang yang ngapain? Membenci saudaranya. Whoever hates his brother or sister is a murderer. Ternyata hukum surga tentang pembunuhan itu beda dengan hukum manusia. Dalam hukum pembunuhan itu pasalnya banyak, saya nggak hafal. Membunuh beramai-ramai, membunuh berencana, betul nggak? Membunuh ini tidak sengaja, beda. Tapi Papa di surga cukup membenci saudaranya, maka dia Pembunuh. Nah, jadi kalau kita kembali ke Yohanes 20 ayat 23 tidak mengampuni dosa orang, kita siapa? Murderer. Bisa tanya. Mungkin cara berkata, Pak David, saya itu nggak benci, cuma malas ketemu. Ada yang seperti itu? Nggak benci tapi malas ketemu. Awas. Kenapa kawan? Kenapa Bu? Ngomong apa? Ya, awas. Maka itu saudara, tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang sombong. Aku orang suci, aku orang benar. Red malaikat bilang, benar apa? Modelnya begitu banyak. Ngerti sekarang konsep ini, saudara? Maka itu hukum ini. Maaf, gereja jarang khotbah. Karena mungkin juga si khotbahnya masih punya musuh, jadi nggak berani ngomong. Bisa terjadi itu? Nah, ini yang kita harus tahu. Berarti di gereja banyak pembunuh dan pejinan. Aduh, ampun kami. Tapi kalau hari ini kita bertobat, maka Bapa membuang dosa kita sejauh mana? Timur ke barat. Berarti kita bersih di hadapan Dia. Tahun 79 bulan Juli belasan, saya pertama kali dengar khotbah yang judulnya Tuhan itu pelupa. Saya tertarik mau dengar yang khotbah penginjil dari Amerika tapi yang tinggal di Hong Kong. Namanya Gary Stephen. Wah, saya tertarik. Tuhan pelupa. Dan ternyata betul. Ya, ayat ini yang dipakai oleh Gary Stephen. Dia cerita gini, waktu itu saya masih kuliah. Nah, suatu hari pas saya mau balik ke kamar saya nggak jadi masuk kamar karena saya dengar roommate saya lagi berdoa, menangis, mengaku dosa, minta ampun. Jadi Stephen dan saya kaget. Seserius itu dia mengaku dosanya, lalu dia nggak jadi masuk. Dia tunggu agak lama, ternyata temannya keluar dan dia nah, waktu temannya keluar dari kamar itu, dari Stephen yang berdoa, Tuhan, saya kan roommate-nya, bisa nggak Tuhan beritahu saya dosanya apa supaya saya bisa menolong dia. Saudara, Tuhan menjawab Gary Stephen, maaf Gary, aku lupa. Serius. Lalu Gary ngotot, Tuhan kalau saya hitung belum 20 menit yang lalu dia berdoa ngaku dosa. Saudara, kita tertawa ya, tapi saya nangis hari ini. Betul, Papa kita akan selalu lupa akan kejahatan dosa kita kalau kita mengaku. Kita lihat ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sejak hari itu, tahun 79 loh,
saya berusaha untuk tidak mau punya musuh dalam hidup. Karena rugi punya musuh itu. Setuju? Tidur nggak nyenyak, betul? Tiap hari greget-greget, terus itu aja kalau lihat orang itu. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku nggak ditutupi, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan tidak cuma mengampuni, tapi akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya kotoran-kotoran ini bersih atau masih ada tinggal? Bersih, karena menyucikan. Nah ini semua kita pasti hafal. Karena tiap kali ibadah, doa Bapa kami kita katakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ternyata buat sebagian orang Kristen itu cuma latah. Tahu kata latah? Cuma ikut-ikut, tidak dilakukan jujur. Nah ini lagi, semua agama di dunia, kalau Tuhan mereka ingin mengampuni umatnya, itu ada effort, ada usaha, siksa diri, puasa, jalan pakai lutut, dan banyak macam-macam lagi. Itu pun masih ditimbang ribet benar. Tapi Bapa kita mengampuni kita cukup dengan satu tindakan, ampuni saudara. Jujur, kalau cuma begitu mudah nggak dapat pengampunan, mudah, nggak ada usaha apa-apa. Jadi begini kesimpulan doa Bapa kami. Hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Ini luar biasa. Kalau agama yang lain berkata gini, nggak urusan dengan orang lain, pokoknya aku dengan Tuhan. Pernah dengar ada orang beragama ngomong seperti itu? Beda dengan Papa. Beres dulu dengan saudaramu, maka kamu beres dengan aku. Tapi ini pun murid-murid Yesus masih ngeyel. Tahu kata ngeyel? Top. Masih aneh-aneh. Hari ini berkata, pilihan ada di tangan kita. Kalau mau diampuni, teruslah harus mengampuni. Ingat loh, ada tubuh dan darah Yesus di meja Tuhan. Jangan ini jadi tradisi setiap minggu pertama dalam bulan baru. Jangan. Di meja ini ada bukti kasih yang luar biasa. Jujur jawab, kita ini layak diampuni nggak sih oleh Tuhan? Jawab, layak nggak kita diampuni? Enggak layak, karena kejahatan. Tapi inilah hukum yang luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita masih keras hati ngotot, ayo hari ini berdoa. Satu kali saya lupa berapa puluh tahun yang lalu, di sebuah gereja di kota kecil di Jawa Timur, tema khotbah itu pengampunan. Nah, selesai kebaktian, ada seorang datang ke saya, Pak Pendeta, boleh nggak saya menghapus 2 ayat di Alkitab? Keren betul. Saya tanya, ayat yang mana? Matius 6 ayat 14 dan 15. Dia minta dihapus. Ayo kita buka ayat ini.
Kenapa? Saya bilang, ya pasti nggak boleh dong. Aja ngapus ayat. Ya, Matius 6, 14, 15. Karena baca, Jikalau jangan kamu lagi, aku. Ulang, 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. Ayat 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga akan mengampuni kesalahanku. Saya tegaskan, tidak ada di agama lain prinsip ini. Ini hanya ada dengan Bapa kita di surga. Saya harap nggak ada yang hadir hari ini maupun yang di sini atau mengikuti via online berkata nyesel udah kan gereja hari ini. Berarti orang itu tidak mau mengampuni. Terus saya tanya, kenapa 2 ayat ini mau dihapus? Sebab saya punya musuh, saudara ipar saya, adik dan istri saya. Minta aku jorong ngomong gitu kayak, saya sampai takut. Nggak bisa dihapus ayat ini. Pokoknya saya terangkan. Sampai saya bacakan tadi 1-3 ayat 15 masuk neraka. Saudara, saya belum pernah ketemu orang kayak begini. Dan saya bilang, Tuhan, jangan pernah saya ketemu orang model gini lagi, cukup satu. Sebelum kami pisah, dia memutuskan, oke Pak Pendeta, kalau itu biar aja saya masuk neraka daripada ngampuni orang itu. Ngeri. Terus saya jabat tangannya. Saya nggak tahu kapan ketemu lagi. Tapi saya berharap dan kerasan hati wajahnya tidak mau. Mudah-mudahan kalau dia sudah dipanggil Tuhan, dia diambil. Ini loh hukum kasih. Saudara jangan anggap ini. Maka itu setan gak pusing. Kita rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin kebaktian, rajin doa, rajin baca Alkitab. Setan gak pusing. Sebab itu tidak mengganggu aktivitas mereka. Tapi satu yang kita lakukan dan setan terganggu, kalau kita hidup tidak punya musuh. Itu urusan besar buat setan. Ingat firman. Tapi sedih loh sekarang, tidak sedikit bahkan majelis hamba Tuhan pun masih punya koleksi musuh di hidupnya. Bukan enak ya koleksi. Loh, ada nggak jujur loh? Terus saya tanya, ada nggak orang hidup punya koleksi musuh? Ada. Wih, jejer musuh ya banyak sekali. Karena semua yang pernah menyakiti dia disimpan baik-baik. Mengerikan. Saudara, maka itu kekristenan kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan kalau hati kita masih punya musuh. Bagian terakhir, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59, Tuhan tolong kami diampuni. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya, jadi serius. Bagaimana? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Lalu ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan ialah segala kejahatan kita, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Kenapa kita masih berstatus orang berdosa?
Karena kita tidak diampuni. Kenapa kita tidak diampuni? Karena tidak mau mengampuni. Ini masalahnya. Jadi bukan saudara kurang lama berdoa, kurang banyak baca ayat Alkitab. Tidak. Karena belum mengampuni. Jujur, sebelum tubuh dan darah Yesus kita ambil jadi bagian kita saat ini, periksa, masih ada musuh nggak yang belum aku bereskan? Sedih saudara, hati Tuhan sedih karena tidak sedikit di antara kita lebih nurutin setan daripada nurutin Tuhan. Betul atau salah? Karena kita pilih yang salah. Tapi hari ini kiranya tidak terjadi di antara kita. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 9. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bagaimana bajingan-bajingan seperti kita ini punya status anak Tuhan. Ternyata cuma satu lah, bukan dua, bukan tiga, cuma satu. Baca 1, 2, 3. Berbahagia orang yang beramal karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons. Ternyata status kita orang berdosa berubah jadi status anak-anak Tuhan, bukan karena dibaptis, bukan karena ganti nama, bukan karena disidi, bukan karena sekolah kita, tapi kalau kita hidup tidak punya musuh. Itu status yang membuat kita bajingan-bajingan penjahat-penjahat ini berubah. Nah, saya tanya, buat setan ayat ini masalah besar kan? Masalah besar. Maka itu dengan mudah setan membuat kita tidak mengampuni. Serius. Kalau begitu, di dalam gereja ada jemaat, ada majelis, ada hamba Tuhan. Maaf, ada nggak yang tidak berstatus anak Tuhan? Karena tidak berdamai dengan semua orang. Tuhan berharap di antara kita semua, termasuk mengikuti via online, periksa hidup kita. Jangan ada musuh. Serius. Tuhan sayang kita semua. Tuhan gak ingin kita masuk neraka. Amin. Amin. Hanya gara-gara gengsi, keras hati, dendam, tidak mau mengampuni. Ayo hari ini kita berubah. Jadi kalau ada yang gak suka khotbah ini, marah yang pilih ayat Yohanes 20 tadi. Ada yang nyesal datang ke sini hari ini? Tidak. Betul ya? Betul. Berdamai semua ya? Amin. Gak punya musuh ya? Amin. Nyimpen duit lebih baik daripada nyimpen musuh. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat bagi anak-anak Tuhan yang luar biasa.